bernama Maria Yulianis. Sekolah saya dari SDN 2 Tegal Gunung. Tahun penyusunan 2024. Modul ajar yang saya angkat materi PAI dan budi pekerti, dan yang saya angkat dari kelas 3, alokasi waktu 4 jam pelajaran kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Kompetensi awal yang saya angkat adalah peserta didik dapat memahami sikap perilaku terpuji dan menunjukkan sikap peduli serta menjelaskan perilaku peduli. Menyebutkan itu tingkatannya rendah sama dengan menjelaskan. Contoh umpamanya peserta didik dapat menyebutkan, peserta didik dapat menyebutkannya itu, ini kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 itu sudah bisa, coba berikan contoh. Artinya ketika dia bisa membuat contoh, itu sudah tingkatannya, sudah contoh membuat contoh, gitu kan bisa. Kalau membuat contoh itu malah C6 loh sudah. Ya. Atau menilai itu sudah mengevaluasi. Ya. Menilai, menggunakan kata menilai itu sudah C5. Nanti coba dilihat di yang saya kirimkan tadi malam itu loh, Bu. Iya, Nah, Bu. itu nanti biar diganti kata-katanya. Contoh, pokoknya nih, Iya, Bu. peserta didik dapat membuat contoh-contoh sikap peduli. Coba Iya, Bu. contohkan sikap peduli seperti apa. Itu sudah C6. Kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, benar di sini nih letaknya. Kalau mau bilang ketercapaian tujuan pembelajaran, oke. Tapi kalau hanya capaian pembelajaran, beda. Kalau ketercapaian tujuan pembelajaran, jadi peserta didik dapat menjelaskan, peserta didik dapat menganalisis, peserta didik dapat memberikan membuat contoh itu Membuat contoh. C2, ini C4, ini C6 gitu. Yang ketiga Yang kedua guru mengecek. mengucapkan doa, salam, guru berdoa, guru mengecek kehadiran, guru gitu aja, nggak usah dibaca Iya. secara detail. Aja. Persiapan. Persepsi 3 menit, guru mengaitkan materi sebelumnya. Yang kedua, guru memancing pertanyaan pemantik. Apa itu? Penyampaian tujuan pembelajaran yang kedua 2 menit, yaitu peserta didik dapat mengenali dan menjelaskan tentang sikap peduli. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kewajiban dalam berperilaku peduli. Nah, khusus sebentar. Menyampaikan tujuan pembelajaran ini juga harus sesuai dengan itu. Tujuannya adalah siswa didik nanti dapat menjelaskan ini. Yang kedua, siswa didik dapat menganalisis terkait dengan sikap peduli itu, sikap-sikap peduli. Ya, terkait dengan perbuatan yang termasuk dalam kategori sikap peduli. Yang ketiga, siswa didik dapat memberikan contoh perbuatan sikap peduli. Nah, itu sudah C6. Coba contohkan sikap, kan gampang untuk kelas 3 itu gampang. Itu sudah C6 loh yang memberikan contoh itu. Terus membuat contoh. Yo. Proses pemecahan masalah, yaitu guru dan peserta didik bersama-sama menganalisis hasil presentasi dan mendiskusikan kesimpulan. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja. Kemudian yang keenam, penarikan kesimpulan dan refleksi. Guru meminta setiap kelompok untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran. Peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pribadi tentang yang telah mereka pelajari hari ini. Kemudian kegiatan penutup, review dan penguatan. Yang pertama, guru menegaskan kembali poin-poin yang penting yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, guru mengajak siswa atau peserta didik untuk mengingatkan kembali tujuan pembelajaran dan melihat apakah semuanya telah tercapai. Refleksi, yang pertama, guru meminta beberapa peserta didik atau siswa untuk menyampaikan pesan dan kesan dalam pembelajaran. Asesmen, jenis asesmen yang pertama diagnostik, yang kedua formatif. Sebentar.
Untuk apa apa namanya melakukan asesmen diagnostis untuk apa? Untuk tanya jawab kepada siswa. Untuk apa? Guru melakukan asesmen diagnostis. Untuk memancing siswa dalam materi. Untuk Untuk mengetahui kemampuan awal, kompetensi awal. Nah, penjenengan bisa menulis kompetensi awal dari mana? Dari asesmen diagnostik. dari asesmen diagnosis. Asesmen diagnostik itu mengukur kemampuan awal, maka dilaksanakan sebelum pembelajaran. Sebelum atau sesudah itu? Sebelum. Nah, iya, ditanyakan pertanyaan pemantik. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf sufa wa inna lahu lanasikhun. Nih, Wa qala rqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. makharijul hurufnya sama penguasaan tajwidnya nanti eh, sudah bisa ngaji gitu itu tinggal asal tiap kali diulang-ulang tiap hari ngaji mendengarkan apa rekaman ngaji yang benar nanti insya Allah jadi benar. Ini kok tahu kalau bacanya majriha dari mana? Eh, namanya apa ya? Lupa Enggak. namanya Bu. Kok tahu kalau caranya baca majriha dari mana? Kok tahu? Sering mendengarkan dari guru ngaji. Oh iya, udah. Alhamdulillah. Iya. Ini tadi salah. Yang betul gimana? Namanya Ismam. Cucu. La Oh. tamanna. Gitu. La tamanna ala Yusufa. Kalau membaca itu umpamanya agar tidak lepas dari tajwidnya, mending tidak usah di anu tapi lu sambil mikir toh. Tapi kan ini udah betul sampai ini. Ya abana Nama. itu. Jadi jelas cara membaca wa inna itu apa ketika membaca itu benar, tidak usah apa kesusu-susu. Itu nanti akan Ya. terbiasa dengan makharijul huruf yang benar. Nanti ketika membaca agak cepat ya tajwid dan makharijnya benar. Coba sekarang nulis Arab surat Nggih. Al-Maun Al-Maun ayat Al-Maun ayat 1 dan 2. ayat 1 dan 2. Al-Quran. Nggih. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian yang kelima, analis dan evaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru dan peserta didik bersama-sama menganalisis hasil presentasi dan mendiskusikan kesimpulan. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja. Kemudian yang keenam, penarikan kesimpulan dan refleksi. Guru meminta setiap kelompok untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran. Peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pribadi tentang yang telah mereka pelajari hari ini. Kemudian kegiatan penutup, review dan penguatan. Yang pertama, guru menegaskan kembali poin-poin yang penting yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, guru mengajak siswa atau peserta didik untuk mengingatkan kembali tujuan pembelajaran dan melihat apakah semuanya telah tercapai. Refleksi, yang pertama, guru meminta beberapa peserta didik atau siswa untuk menyampaikan pesan dan kesan dalam pembelajaran hari ini.